Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan ridha, rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat lahir ataupun nikmat batin. Begitu banyak nikmat yang kadang kita tidak menyadarinya. Padahal jika nikmat tersebut kita hitung, tentu tidak akan pernah bisa kita hitung, karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, dan kita gunakan segala nikmat tersebut untuk menjaga Islam di hati kita, untuk menjaga iman di hati kita, dan kita terus istiqomah untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh ulama pejuang di mana saja berada. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajarannya hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian kita berada dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kita semuanya mendapatkan syahadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, dan di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita semuanya pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya hikmah, Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita semuanya, dan semoga ini menjadikan asbab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semakin sempurna. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur kita semuanya, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi surat Quraisy. Surat Quraisy adalah surat yang ke-106 secara tertib mushaf. Surat Quraisy diambil dari ayat pertama dalam surat ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Quraisy secara bahasa terambil dari taqarrash. Qarasha atau taqarrasha itu berkumpul, berhimpun, yang dengan berkumpulnya
soliditasnya semakin teruji, sehingga dia semakin kuat, karena ketika mereka berkumpul didasarkan pada kasih sayang sesama mereka, sehingga mereka menjadi kelompok yang sangat kuat dan disegani oleh suku-suku yang lain. Surat Quraisy, seluruh para ulama tafsir bersepakat bahwa surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Memang ada yang berpendapat bahwa surat ini masih bersambung dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil, akan tetapi mayoritas para ulama menolak pendapat tersebut, walaupun jika kita lihat dari segi kaitan antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy ini sangat erat. 4 ayat total yang ada dalam surat Quraisy. 4 ayat ini menggambarkan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Quraisy secara umum menggambarkan kepada kita semuanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Makkah. Haitsu kanat lahum rihlatan, di mana mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan bisnis ke dua tempat yang berbeda, rihlatasy syita'i was-shaif. Rihlatasy syita, ketika musim dingin mereka berdagang ke Yaman, ketika musim panas mereka berdagang ke Syam. Yang dengan perdagangan itu Allah Subhanahu wa taala cukupkan kebutuhan-kebutuhan orang-orang Quraisy. Dengan perdagangan itu mereka pulang ke Mekah dengan membawa keuntungan-keuntungan yang dengan keuntungan itu harta kekayaan mereka menjadi berlipat ganda. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala pula menegaskan bahwa qad akramallahu taala Quraisyan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang-orang Quraisy bi ni'mataini 'azimataini min ni'amihil katsirah. Dua kenikmatan yang sangat luar biasa itu adalah, yang pertama, ni'matul amni wal istiqrar, nikmat keamanan, wal istiqrar, dan mereka bisa tetap berada di tempat tersebut. Wa ni'matul ghina wal yasar, nikmat kekayaan dan segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai masuk pada tafsirnya. Penjelasan secara rinci pada kesempatan kali ini saya mengambil dari tafsir Syekh Al-Maraghi, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Safatut Tafasir, dan juga tafsir yang dikarang oleh ulama kita di Indonesia, yaitu tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Saya mengambil dari tafsir tersebut karena banyak beberapa kata yang disajikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam Mufradat Al-Quran, dan juga Imam Al-Biqai dalam kitab tafsir An-Nazmud Durar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait,
maka sembahlah oleh kalian semuanya Rabb hadzal bait, Tuhan rumah ini, yaitu Ka'bah. Tuhan yang memiliki rumah ini, yang memiliki Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang sangat jelas agar orang-orang Quraisy menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang senantiasa memberikan makan kepada mereka ketika mereka merasakan rasa lapar, wa amanahum, dan memberikan keamanan kepada mereka min khaufin, dari rasa takut. Li'ila terambil dari kata li'ilafi, terambil dari kata alafa. Alafa itu artinya kedekatan, kerukunan, keharmonisan. Li'ilafi, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, diartikan menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy. Karena ini menunjukkan erat kaitannya dengan kata Quraisy. Quraisy taqarrash, berkumpul. Perkumpulan mereka ditunjukkan dengan kata-kata alaf atau ilaf, yang terambil dari kata alafa, yu'alifu mu'alafah. Hatinya lembut, sehingga berkumpulnya mereka didasarkan pada kelembutan hati, kelembutan jiwa, yang satu dengan yang lainnya terus saling menolong, saling bahu membahu, sehingga menjadikan suku Quraisy ini suku yang sangat solid perkumpulannya, karena mereka senantiasa saling sayang menyayangi di antara mereka semuanya. Inilah yang menjadikan orang-orang Quraisy itu kenapa dihormati oleh suku-suku yang lainnya, karena orang-orang Quraisy sangat jarang bertengkar. Orang-orang Quraisy sangat jarang satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Seakan-akan orang-orang Quraisy itu menunjukkan suku yang sangat solid, sangat damai, sangat harmonis, sehingga mereka menjadi suku yang sangat terhormat di kalangan suku-suku Arab yang lain. Ilafihim rihlatash shita'i was-saif, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan tarahul. Tarahul atau rihlah itu adalah perjalanan ke satu tempat dengan sangat dinikmati. Ya, itulah rihlah. Orang-orang sekarang mengartikan rihlah itu piknik. Ya, orang yang jarang piknik, wawasannya itu sangat sempit. Nah, bepergian ke satu tempat orang-orang Quraisy dulu sambil berdagang, dan inilah kebiasaan yang harus kita perhatikan. Orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah secara umum, mereka disebut orang-orang jahiliyah bukan karena mereka tidak tahu cara berdagang, bukan berarti mereka tidak tahu cara berbisnis. Bisnisnya jago, ya. Hubungan atau interaksi internasionalnya mereka punya. Buktinya mereka punya akses ke Yaman dan mereka punya akses ke Syam. Ini menunjukkan bahwa hubungan bilateralnya, hubungan internasionalnya mereka juga sangat kuat. Tapi kenapa orang-orang Arab itu disebut dengan jahiliyah? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi jahiliyah itu bukan berarti nggak ngerti cara bisnis, bukan berarti nggak ngerti bagaimana cara mempertahankan suku mereka, bukan begitu jahiliyah itu. Tapi nanti di sini ada satu hal yang sangat Allah Subhanahu wa taala tekankan untuk kita perhatikan. Rihlatash shita'i was-saif. Rihlatash shita', mereka melakukan perjalanan di musim dingin untuk berdagang ilal Yaman, ke Yaman. Wa fi saif ila Syam, dan ketika musim panas mereka berdagangnya ke Syam. Wahum aminuna mutmainnun la yata'arrad lahum ahadun bisu'in. Mereka pergi kemanapun dalam kondisi aman,
li'anna an-nas kanu yaqulun, karena orang-orang pada waktu itu mengatakan haula'i jiranu baitillah wa sukkanu haramihi, mereka ini adalah orang-orang yang menempati kota Makkah, dan kota Makkah itu sangat disegani, sangat dihormati. Jika kita bertanya, kenapa orang-orang Makkah itu sangat dihormati dan sangat disegani? Bukan karena orang Makkahnya, tapi karena ada Baitullahnya, ya. Karena ada Baitullahnya. Kenapa? Karena semua orang tahu betul bahwa pertama, Baitullah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka agama Nabi Ibrahim atau millah Ibrahim terus menerus dirawat dari generasi ke generasi oleh orang-orang Arab, dan semua orang-orang yang di luar Arab mengetahui bahwa Baitullah itu didirikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dalam pikiran bawah sadar mereka tahu betul bahwa Baitullah itu didirikannya oleh Nabi, ya, bukan oleh orang biasa. Maka mereka menjaga itu. Terlebih setelah adanya kasus ketika Raja Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah, ini jadi viral kalau zaman dahulu tuh, ya, viral kemana-mana bahwa ketika Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa ta'ala kirim burung yang terus menerus datang, yang melemparkan batu ke pasukan Abrahah, kena di atas kepalanya, kemudian menembus dubur-dubur mereka. Bukankah ini satu hal yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang ada di luar Arab? Istilahnya begini, udah jangan macam-macam, ente kalau macam-macam sama orang Arab dihancurin nanti. Tuh lihat Raja Abrahah yang gagah berani, pasukannya banyak saja dihancurkan oleh Allah, apalagi ente emang siapa? Raja Abrahah bukan, Fir'aun bukan, Qarun bukan, Namrud bukan. Jangan macam-macam lu, ya. Nah, gitulah kurang lebih, ya. Ya seperti sekarang, awas kalau macam-macam sama orang kerajaan dua. Tuh yang udah-udah aja sama kerajaan dua habis semuanya. Kurang lebih begitulah tradisi zaman dulu, ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran bahwa mereka melakukan perjalanan baik ke Yaman ataupun ke Syam dalam kondisi aman, ya, dan tidak ada yang berani mengganggu. Kemudian mereka semuanya pulang lagi ke Makkah dengan membawa keuntungan-keuntungan. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Makkah. Orang-orang Makkah, ente jauh kemana-mana, tempatmu itu tandus, tempatmu itu dikelilingi oleh gunung batu. Coba antum lihat semuanya ke Mekah, kan gunung batu semuanya. Ente kalau tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisnis ke Yaman dan bisnis ke Syam, ente mau makan apa? Beda di Indonesia, tongkat batu jadi tanaman istilahnya. Cul, ketika dilihat udah jadi tuh pohonnya, ya, singkongnya udah gede-gede, umbi talasnya sudah gede-gede. Tapi kalau di Arab mau nanam apa? Nah, dan ini pun menjadi pengingat bagi semua, ya, bahwa dulu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Makkah menjadi tempat yang subur dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Fazdadat tilkal manafi wal matajir, walidhalika jal imtinan ala Quraisy wa tadhkirihim bi ni'amillahi liyuwahhiduhu wa yashkuruh. Semua ini adalah upaya dari Allah Subhanahu wa taala
agar orang-orang Quraisy itu terus mengingat betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka bersyukur kepada Allah dan mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kayak beginilah, kalau santri udah dikasih makan sama kiainya, udah dikasih tempat, udah dikasih ilmu segala macam, kemudian santrinya nggak taat sama kiainya, kira-kira santri itu digimanain? Kan diusir kan? Ente nih di sini mau ngapain? Tiap hari cuma tidur doang, tidur makan. Setelah itu ente ulin hardolin doang. Udah, kamu nggak usah di sini. Nah kan gitu kan kurang lebih, ya kan? Itu logika manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Rahman yang Rahim terus memberikan kasih sayangnya kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia dengan perintah ini, falyabudu rabb hadzal bait, falyabudullah al-azim al-jalil rabb hadzal bait al-atiq waliyaj'alu ibadatakum syukran li hadhihi an-ni'mah al-jalilah allati khassahum biha. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan persembahan dari manusia. Yang membutuhkan ibadah itu manusia atau Allah? Allah nggak butuh apa-apa, ya. Apakah karena kita beribadah kepada Allah kemudian kemahakuasaan Allah bertambah? Enggak. Atau ketika kita tidak mau beribadah kepada Allah kemudian Allah lemah? Enggak, mustahil itu, ya. Tapi kenapa kita harus beribadah? Ibadah itu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan yang banyak, masa sholat aja nggak mau, iya kan? Allah kasih kenikmatan kepada mata kita, masa baca Quran saja nggak mau? Allah kasih kenikmatan kepada pendengaran kita, masa dengerin ceramah aja nggak mau? Allah berikan dan Allah cukupkan semua kebutuhan kita, masa sih nggak mau ngasih sedikit saja untuk perjuangan Islam? Masa sih nggak mau sedikit saja mengeluarkan hartanya untuk fakir miskin? Masa sih nggak mau? Kan aneh. Rizki dari Allah, setelah Allah titipkan kepada manusia, ternyata manusia tidak mau ngasih sedikit pun untuk agama Allah dan untuk hamba-hamba Allah. Kan menjadi aneh. Maka ayat yang ketiga ini mengingatkan kita semuanya, falyabudu rabb hadzal bait. Sekaligus ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa yang pertama kali harus kita bangun adalah ketahanan spiritual, ya. Ini yang saya sebutkan dengan hal-hal yang sangat penting, prinsip-prinsip membangun peradaban umat manusia. Satu kampung jika spiritualnya kosong, maka kampung itu akan hilang keberkahannya. Satu negara jika nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi diutamakan, maka negara itu akan hancur. Bersyukurlah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena memiliki para pendiri bangsa ini memiliki semangat spiritual yang tinggi. Buktinya apa? Buktinya Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa, bukan keuangan yang maha kuasa, ya. Maka saya secara pribadi ketika wabah seperti ini, ya, yang paling saya takutkan bukan virus coronanya, karena virus corona itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang saya takutkan adalah manusia bingung, manusia stres, manusia frustasi gara-gara ada virus corona, lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah dia mencari obat ke sana kemari padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Bukankah Allahus Samad, Allah Subhanahu wa ta'ala tempat segala-galanya? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terjaga dari virus itu. Mintalah semua orang agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada banyak orang obat untuk virus tersebut. Jadi yang saya takutkan sekarang adalah bukan virusnya,
Tapi ketika Allah uji manusia dengan wabah ini, orang-orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari Al-Qur'an, dan ketika dia menemukan obat virus tersebut, dia merasa dirinya lah yang paling hebat, menepuk dadanya. Padahal virus dari Allah, obat juga dari Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Allah yang memberikan kesembuhan kepada manusia. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi program utama. Ya, ini bukan hanya program para ustadz, para kiai, para ulama, bukan, tapi menegakkan kekuatan atau ketahanan spiritual itu kewajiban semua orang. Ya, Pak RT, Pak RW sampai ke presiden wajib menegakkan ini. Kenapa? Alasannya dua. Yang pertama, alasannya jika agama Anda Islam, maka Anda sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, harus mengingatkan kepada saudara-saudaranya bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kokohkan keimanan, kokohkan ketauhidan, maka hati akan tenang, fikiran akan semakin jernih, dan dia akan melakukan hal-hal yang positif. Semua apa yang dia lakukan, dia akan persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasan konstitusional, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman itu sebagai fitrah, dan konstitusi kita telah menjadikan Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan amanat dari lagu kebangsaan kita adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya. Pertanyaannya, membangun jiwa itu dengan apa? Bukan dengan sembako, bukan dengan kartu ini kartu itu, bukan, tapi membangun jiwa itu dengan menggiring semua masyarakat agar mereka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan ini, saya sangat ingin mendengarkan, ya, para pemimpin-pemimpin kita mengatakan, wahai masyarakat, bacalah oleh kalian semuanya, ayo kita gerakan ngaji di rumah masing-masing, bangun ketahanan keimanan dari rumah masing-masing. Jadi bukan hanya lockdown, ya, tapi gerakan seluruh masyarakat. Wahai masyarakat Indonesia, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita semuanya dengan wabah. Iktikaf di masjid, di rumah masing-masing, lockdown di rumah masing-masing, iktikaf di rumah masing-masing, dan kita gunakan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an bersama-sama anggota keluarga. Kita gerakan ini 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Setuju nggak? Masya Allah, Masya Allah. Ini yang harus kita lakukan. Tumbuhkan semangat beragama di setiap hati anak bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Insya Allah, seberat apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, jika hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi ringan. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan doa-doa kita? Bukankah Allah yang memberi dan Allah yang mencabut juga? Bukankah Allah yang senantiasa memberikan solusi-solusi kepada kita? Terkadang solusi-solusi itu bukan tidak ditemukan, akan tetapi Allah sudah berikan solusi itu di depan mata, tapi mata kita tertutup. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihatnya. Orang-orang bertakwa hatinya hidup, matanya hidup, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan solusi-solusi bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan solusi-solusi terbaik bagi dirinya. Terminal spiritual itu ada di mana? Terminal spiritual itu ada di masjid. Falyabudu rabb hadzal bait. Jika orang-orang Mekah, iya Baitullah, Masjidil Haram. Jika orang Susukan, jika orang Indonesia, mana? Iya betul Ka'bah, iya betul Masjidil Haram. Kan kita tidak selamanya bisa ke sana, maka beribadahlah ke Rabb hadzal bait. Kalau disusukan di sini Rabb hadzal bait, ya masjid ini.
mengingatkan bahwa masjid adalah markas umat Islam. Jika markasnya sudah kosong, bagaimana bisa berkonsolidasi? Jika para pengurus masjidnya sudah mempermasalahkan satu hal yang tidak penting, nu dipermasalahkan teh kotak amal jeung kotak amal, nu dipermasalahkan pengurus lagi, hati-hati pengurusnya bukan dari kelompok kita. Jadi perebutan kekuasaan di dalam masjid. Ingat, masjid yang seperti itu bukan masjid yang didirikan berdasarkan takwa, tapi bisa jadi masjid tersebut disebut masjid diror. Banyak masyarakat yang kesulitan, banyak masyarakat yang kelaparan. Setiap Jumat diumumkan saldo kas masjid, alhamdulillah 400 juta gubrag. 400 juta saldonya, sedangkan tetangga-tetangga masjid pada kelaparan. Hei, para pengurus masjid, mari kita jadikan masjid itu sebagai solusi untuk masyarakat. Hei masyarakat, jangan sampai Anda mau dibantu oleh masjid tapi Anda tidak pernah datang ke masjid dan tidak pernah mendukung program-program masjid. Jika seperti itu, maka falyabudu rabb hadzal bait, ketahanan spiritual kita sangat lemah. Dan inilah awal kelemahan demi kelemahan yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala bisa jadikan Anda sukses, tapi Anda tidak akan pernah mendapatkan keberkahan demi keberkahan karena Anda lupa kepada yang memberikan sukses. Kemudian yang kedua, ketahanan yang harus dibangun dan dikokohkan dalam sebuah lingkungan, sebuah komunitas, bahkan pada tataran negara adalah ketahanan pangan, ketahanan logistik. Alladzi at'amahum min ju'. Ketahanan pangan, ketahanan logistik. Orang-orang Quraisy zaman dahulu mereka tahan pangan, tahan logistiknya. Kenapa? Ya karena mereka berbisnis. Dan mereka berbisnis tidak tergantung hanya pada satu tempat, tapi mereka terus-menerus melakukan rihlat asyita'i was-saif. Mereka ke Yaman, mereka ke Syam. Ya. Ini menunjukkan mereka tidak ketergantungan pada satu tempat. Maka kita semuanya harus membangun jiwa wirausaha. Jangan sampai kita menjadi generasi-generasi tangan di bawah. Pengennya dikasih aja terus. Ya. BLT itu bagus, bantuan langsung tunai itu bagus. Tapi jika bantuan langsung tunai itu untuk bayar hutang, bukan untuk usaha, ini yang menjadikan justru membangun mental para pengemis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya sangat bangga jika ada para tokoh menyerukan kepada seluruh masyarakat, wahai masyarakat, mari kita bangun ketahanan pangan nasional. Tanam di setiap halaman rumah kita, di belakang rumah kita, apa yang akan bermanfaat bagi kita semuanya, dengan singkong kek, dengan talas kek, ya, dengan budidaya ikan dalam ember kek, budidaya ikan dalam tong kek, dalam apa segala macam, sehingga ketika masa sulit semua masyarakat masih terpenuhi logistiknya, tidak bingung harus kemana. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita lapar, otak itu terkadang nggak jalan, betul nggak? Kalau kurang logistik, logika itu kayaknya nggak main. Lapar, betul nggak? Kita lapar sekarang, iya bulan Ramadan. Tapi kan kalau puasanya terus-terusan 1 tahun gitu puasanya, waliyahzubillah. Mana lagi sekarang para napi dikaburin, dikencarin lagi, dibebasin lagi. Seharusnya bukan dibebaskan, justru mereka itu diajak untuk melakukan ketahanan pangan. Para napi itu kan banyak di Indonesia hutan, ya, suruh mereka menanam, betul nggak? Menanam tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, ya, mengurus kebun, mengurus peternakan, mengurus perikanan segala macam, jadi produktif. Sekarang udah mau musim wabah kayak begini, banyak garong, gimana kita masyarakat merasa aman? Maka yang ketiga, ya, pondasi utama membangun sebuah masyarakat, membangun sebuah peradaban adalah bangun ketahanan keamanan. Jadi pertama, membangun ketahanan spiritual dengan keimanan kepada Allah.
Yang kedua, membangun ketahanan logistik, membangun ketahanan pangan, dan yang ketiga adalah membangun ketahanan keamanan. Kalau semuanya digiring menjadi orang-orang beriman, difasilitasi menjadi orang-orang beriman, hatinya tenang, pikirannya jernih, sehingga aktivitasnya positif. Ya, Allah akan berikan keberkahan, usahanya akan berkah. Aina usaha banyak hasilnya tapi ngerasain itu cukup wae. Bisa jadi usaha yang seperti itu tidak cukup, tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Ya kumaha erek berkah tuh. Ari bisnis terus cenekul we tadi isuk-isuk teh bikin kaputing. Tapi giliran ibadah teu kuat. Erek berkah kumaha? Mau berkah gimana? Polanya seperti itu. Ya, kalau sudah tidak berkah karena harta yang didapatkan mungkin dari hal-hal yang sifatnya nggak benar, nggak halal, dari harta-harta haram, apalagi sudah terkena riba, maka satu dengan yang lainnya saling sikut, saling injak, saling jilat, waliyadzubillah. Akhirnya apa? Keamanan tidak tercipta dalam lingkungan itu. Surat Quraisy ini menggambarkan kepada kita semuanya, hei manusia, hei Usmaluddin, hei bangsa Indonesia, dulu ada orang-orang, dulu ada kaum yang disebut jahiliyah, tapi mereka faham betul bagaimana harus hidup, dan mereka membangun 3 kekuatan yang menjadi pilar-pilar peradaban umat manusia. Mereka senantiasa membangun kekuatan spiritualnya, mereka senantiasa membangun kekuatan logistiknya, dan mereka membangun kekuatan keamanannya. Jadi ini yang menjadi 3 pilar dalam sebuah negara. Ulamanya harus dikokohkan dan dikompakkan. Singkirkan perbedaan-perbedaan pendapat, karena sudah bukan lagi waktunya untuk berbeda pendapat. Sepakati, karena ini sudah sangat darurat. Jika kita berbeda pendapat terus satu dengan yang lainnya, saling caci maki, sudah bukan lagi waktunya. Sekarang waktunya kita bersepakat, berjuang bersama, dan itu ada dalam kepemimpinan para ulama. Yang kedua adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, untuk membangun kekokohan pangan nasional, menstabilitaskan logistik untuk masyarakat. Bulog harus siap dengan logistik-logistik sehingga masyarakat tenang, tidak ada harga yang melambung, harga tetap stabil walaupun Idul Fitri. Kan biasanya yang dirugikan umat Islam terus, giliran Idul Fitri eta harga melambung selangit. Harusnya ketika Idul Fitri digratiskan semuanya, semua umat Islam gratis. Ya kalaupun nggak bisa gratis, diskonlah 50%, betul nggak? Dan yang ketiga, Menteri Pertahanan ini yang harus dikokohkan. Jadi sebenarnya cukup 3 menteri juga nggak usah banyak-banyak, apalagi staf khususnya banyak-banyak, ya gajinya gede-gede, kerjanya nggak jelas, ya buat apa? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya sedang tidak membicarakan siapa-siapa, tapi saya membicarakan idealisme yang harus kita bangun. Karena kita sebagai warga negara, ya, harus memberikan sumbangsih pemikiran kita semuanya agar diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara ini tetap berdiri kokoh di atas kaki sendiri, mandiri, ya, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, sehingga kita terus dijajah secara ekonomi, terus dijajah secara politik, terus dijajah secara keamanan dan yang lain-lainnya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Semoga dengan mengkaji, dengan mentadabburi surat Quraisy ini, Allah Subhanahu wa taala kokohkan keimanan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala kokohkan logistik, kekuatan pangan, ketahanan pangan secara nasional, karena kita semuanya membantu pihak pemerintah, semuanya bergerak satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan bangsa dan negara ini, Indonesia ini, negeri yang aman, negeri yang penuh dengan keberkahan, negeri yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Biasa kita sebut dengan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin.
Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.